Maaf ya Pak Ustadz, saya buru-buru. Bu Anissa, tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan rumah tangga Bu Anissa. Tapi kalau ada masalah, alangkah lebih baiknya kita bisa sharing pendapat, Bu. Siapa tahu ada solusi yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah begitu pentingnya tentang rumah tangga sampai Islam itu betul-betul memperhatikan. Baik buruknya lingkungan masyarakat itu tergantung baik buruk atau tidaknya akhlaknya dari seorang suami dan istri. Kalau akhlak suami istri baik, maka lingkungan pun akan terbawa baik. Tapi kalau akhlaknya Hamba masih pantas masuk ke dalam rumahmu. Maka Setelah semua dosa yang sudah hamba lakukan kepada suami hamba, ya Allah. Maka untuk itu coba perhatikan sebuah hadis dari Umar. Seorang istri pun itu adalah pemimpin. Di mana? Di rumah tangganya. Dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang rumah tangganya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis yang tadi barusan saya bacakan itu adalah ada tersirat bahwa laki-laki itu memang memiliki kelebihan dari seorang wanita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memiliki kelebihan, pemimpin daripada seorang wanita. Inti dari ayat itu adalah kalau dari kalimat pertamanya, seorang wanita tindak tanduknya, perbuatannya harus seizin suaminya. Catatan ini untuk seorang wanita. Gak boleh dia berbuat semena-mena tanpa izin seorang suami. Termasuk diantaranya adalah mengelola harta. Dia keluarkan dia punya harta. Oh terserah ini kan harta hasil kerja saya. Tidak bisa. Harus izin suaminya. Kan hasilnya dari saya. Oh walaupun ibu punya uang dari hasil kerjanya, tapi atas izin suami ibu keluar. Maka itu harta itu pun harus dengan seizin suaminya. Ini tolong kalian bawa ini dulu untuk jaminan ke bos kalian. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam. Loh, Pak Ustadz kok ada di sini juga? Oh, jadi tadi yang ceramah itu Pak Ustadz ya? Betul. Mudah-mudahan Pak Ustadz nggak nyinggung soal saya ya tadi ceramahnya. Masya Allah, nggak mungkin lah Bu Anissa, saya mengumbar aib orang lain. Itu kan gibah namanya Bu. Maaf ya Pak Ustadz, saya buru-buru. Bu Anissa, tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan rumah tangga Bu Anissa. Tapi kalau ada masalah, alangkah lebih baiknya kita bisa sharing pendapat Bu. Siapa tahu ada solusi yang terbaik. Ustadz benar, saya kayaknya memang butuh Pak Ustadz untuk berdiskusi. Ya sudah Bu, supaya obrolan kita lebih santai, mungkin kita obrolkan sambil duduk saja. Kalau gitu ikut saya. Ya. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz tahu gimana kondisi suami saya sekarang Pak? Iya Bu, sebenarnya saya tahu. Tapi sekarang Bang Rudolf udah nggak ada lagi di rumah sakit. Dia udah keluar dari rumah sakit dengan keinginan sendiri. Alhamdulillah, berarti Bang Rudolf nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan aja Bu. Tapi maaf Bu, kalau boleh saya tahu sebenarnya apa sih yang terjadi? Siapa yang beliin perhiasan itu untuk kamu? Abang yang beliin Bang. Abang yang beliin kan? Itu kamu pinter jawabnya. Itu kamu bisa jawabnya. Hah? Kenapa kamu kasih perhiasan itu ke orang? Jadi Pak Ustadz, apa menurut Pak Ustadz tindakan saya ini salah? Karena saya udah kasih perhiasan pemberian suami saya Pak Ustadz ke debt collector tanpa seizin suami saya. Iya Bu,
Sebenarnya tindakan ibu nggak begitu salah. Ibu memiliki niat yang baik untuk menutupi nama baik keluarga. Dan pada dasarnya memberikan nafkah kepada seorang istri itu adalah kewajiban seorang suami. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiqu dzu sya'atin min sya'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Berikanlah nafkah kepada istrimu itu sesuai dengan kemampuan. Gak boleh memaksakan diri. Nah, dalam hal masalah ini, ibu gak begitu salah melakukan hal itu untuk menutupi utang piutangnya. Saya lega dengarnya Pak Ustadz. Kalau gitu saya pamit permisi dulu ya Pak Ustadz. Ibu mau kemana? Saya nggak tahu Pak Ustadz. Tapi saya harus pergi, saya nggak mau dipenjara. Ibu, sebaiknya ibu menceritakan hal ini ke polisi, Bu. Dan ibu lebih baik menyerahkan diri saja, Bu. Ibu nggak terlalu salah dalam masalah ini, Bu. Ibu hanya membela diri. Mungkin yang Pak Ustadz bilang ada benarnya, tapi kalau suatu saat saya nanti dipertemukan di sidang sama Bang Rudolf, terus ternyata saya harus dipenjara, saya nggak sanggup, Pak Ustadz. Saya takut perasaan anak saya, Dante. Nanti gimana, Pak Ustadz? Saya pergi ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tunggu, Bu Nisa. Semoga Allah bimbing dengan taufik dan hidayah. Dan semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan buat Bu Anissa. Amin. Bunda, aku senang sekali. Aku mau ajak aku ketemuan makan siang bareng. Bunda sudah pesan. Biar aku pesenin buat Bunda ya. Bunda, aku minta maaf, Bunda. Aku minta maaf. Apa ini, Bunda? Apa ini? Kamu baca aja sendiri. Surat gugatan cerai. Ini gugatan cerai. Bunda, kamu serius, Bunda? Kamu serius, Bunda? Bunda, aku nggak mau. Aku nggak mau cerai, Bunda. Aku nggak mau cerai, Bunda. Kita belum sempat ngomong, kita belum sempat apa. Sampai ketemu di pengadilan agama Pramu. Udah. Nanti saya bayar. Bunda. Maafin Bunda ya, Nak. Bunda terpaksa menyambut kelahiran kamu nanti dengan perceraian Bunda dan Ayah.